Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atas kudroh, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bisa berkumpul, bisa bertatap muka walaupun hanya sebatas virtual, tapi itu adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri yang alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia yang asalnya berada pada jalan kesesatan penuh kegelapan menuju jalan yang lurus yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang kami hormati dosen Dr. Haji Teti Ratnasih MAG dan dosen kita juga yang terhormat Dr. Yaya Sunaria MPD, izinkan kelompok kami ini membahas salah satu materi pengembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik dan implikasinya terhadap pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ahmad Abdillah, lalu Anisau Nabilah, Devi Ambarwati, dan saya selaku moderator Fadri Fakhrozi Furqoni. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, materi ini dilatar belakangi bahwa pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang penting, yang sangat penting dalam kehidupan, yang dimana aspek itu menjadi subjek sekaligus objek. Dalam hal ini adalah peserta didik. Jadi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik itu tidak hanya pendidikan dalam lingkup akademik saja, tapi ada juga pendidikan yang lebih penting, yaitu tentang membentuk kepribadian yang sesuai dengan norma hukum dan agama. Juga kan karena peserta didik itu berbeda-beda sifat dan tingkah lakunya sesuai dengan individu masing-masing. Dalam pendidikan dan pembelajaran ini diperlukan suatu pengetahuan akan perkembangan-perkembangan dan dampak atau efek apa yang akan terjadi pada peserta didik dalam kajian umum dan Islam. Aspek-aspek perkembangan peserta didik ini contohnya seperti perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan moral, perkembangan spiritual, atau kesadaran beragama, dan lain sebagainya. Setiap aspek-aspek tersebut dapat dikaji berdasarkan fase-fasenya untuk membantu dalam memahami cara belajar dan tentunya sikap maupun tingkah laku peserta didik. Selain itu, aspek pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik juga berupa pendidikan moral dan spiritual itu untuk membentuk pribadi-pribadi yang sesuai dengan harapan bangsa. Jadi itulah alasan kenapa kami mengangkat tema berjudul Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik dan implikasinya terhadap pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Hadirin rahimakumullah, untuk pembahasan terkait pengertian dan proses perkembangan moral dan spiritual peserta didik akan dibahas oleh Ukhtina Anisau Bella dan Ahmad Abdillah. Sedangkan pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dan pembahasan tentang implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik pada pendidikan akan dibahas oleh Ukhtina Devi Ambarwati. Kepada mereka dipersilahkan. Pengertian dan proses perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Pengertian dan proses perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup. Moral berarti ajaran atas baik dan buruknya perbuatan dan kelakuan dari seseorang. Istilah moral ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari nilai
tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Dan moral ini adalah kaidah, norma, dan pranata yang mana mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam agama Islam, perkataan moral identik dengan akhlak, di mana kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa berarti budi pekerti. Menurut John Piaget, teori perkembangan moral terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama, heteronomous morality pada usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang peraturan atau aturan-aturan ini sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru, yang mana peraturan tersebut tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi oleh anak tersebut. Kemudian tahap kedua adalah autonomous morality pada usia 10 tahun ke atas. Pada tahap moral ini tumbuh melalui kesadaran dan orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral tersebut. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku dalam perkembangan selanjutnya. Anak berusaha mengatasi konflik atau masalahnya dengan cara yang paling baik dan menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Piaget memiliki 2 tahap dalam perkembangan moral. Yang pertama, heteronomous, yang berarti moral tidak dapat diubah dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang lebih dewasa dari si anak. Yang kedua, autonomous, yang berarti si anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat dinilai atas baik dan buruk. Kemudian menurut Lawrence Holberg, teori perkembangan moral terbagi menjadi 3 tingkat, dan masing-masing tingkat tersebut memiliki 2 tahap, sehingga keseluruhannya ada 6 tahapan yang berkembang. Di antaranya, tingkat 1, prakonvensional. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman. Perilaku yang mengakibatkan hukuman dipandang sebagai buruk oleh anak, dan yang mengarah kepada penghargaan atau pujian dilihat sebagai baik. Tingkat prakonvensional ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah orientasi, kepatuhan, dan hukuman. Pada tahap ini, seseorang memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukumannya, maka semakin salah tindakan tersebut. Tahap kedua, orientasi individualisme dan tujuan. Pada tahapan ini, penalaran moral didasarkan kepada imbalan yang didapatkan oleh anak tersebut, apa yang dirasakan baik, dan apa yang menghasilkan hadiah. Kemudian tingkat kedua, konvensional. Konvensional ini, mereka mulai sadar bahwa moral merupakan suatu kebutuhan hidup dalam bermasyarakat dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan sosial yang penting. Mereka percaya aktif dalam memelihara sosial saat ini memastikan hubungan manusia yang positif dan ketertiban masyarakat. Pada tahapan ini, menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat, yang mana terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap orientasi interpersonal. Pada tahap ini, seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Anak-anak juga sering mengadopsi standar moral dari orang tuanya dan mengharapkan penghargaan atau pujian dari orang tuanya sebagai anak yang baik dan penurut.
Kemudian mereka mencoba menjadi seorang anak yang baik untuk memenuhi harapan tersebut karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Kemudian tahap kedua, orientasi moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, pertimbangan moral didasarkan atas kesadaran, pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Seseorang mempertimbangkan perspektif yang lebih besar dari hukum masyarakat. Pilihan moral tidak lagi tergantung pada hubungan dekat dengan orang lain. Sebaliknya, peraturan harus ditegakkan dengan cara sama untuk semua orang dan setiap anggota masyarakat memiliki tugas pribadi untuk menegakkan serta mematuhi hukum. Kemudian tingkat ketiga, pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Mereka mendefinisikan moralitas dalam hal prinsip abstrak dan nilai-nilai yang berlaku untuk semua situasi dan masyarakat. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihannya, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, orientasi kontrak sosial. Orientasi kontrak sosial ini adalah perjanjian kontrak antara lingkungan masyarakat dan individu. Misalnya, bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa nilai-nilai dan aturan adalah bersifat relatif dan standar dapat berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian tahap yang kedua, prinsip etika universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya, seseorang memberikan penilaian terhadap perbuatan yang menurutnya baik atau buruk baginya. 2. Pengertian dan proses perkembangan spiritual. Spiritual atau kerohanian berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang. Spiritual adalah hubungan makhluk dengan penciptanya yang maha kuasa. Secara etimologi atau secara istilah, spiritual adalah sesuatu yang paling mendasar, penting, serta mampu menggerakkan juga memimpin cara berpikir dan bertingkah laku seseorang. Menurut James W. Fowler, teori tahap perkembangan dalam keyakinan seseorang atau Stage of Faith Development sepanjang rentang kehidupan manusia terbagi atas 7 tahapan, yaitu 1. Kepercayaan elementer awal dalam rentang usia 0 sampai 3 tahun. Tahap ini timbul sebagai tahap 0 atau pranataf. Kepercayaan ini disebut pranataf atau kepercayaan yang belum terdiferensiasi, karena ciri disposisi praverbal si bayi terhadap lingkungannya yang belum dirasakan dan disadari sebagai hal yang terpisah dan berbeda dari dirinya. 2. Kepercayaan intuitif sampai proyektif, rentang usia 3 sampai 7 tahun. Di tahap ini masih terdapat karakter kejiwaan yang belum terlindungi dari ketidaksadaran. Anak masih belajar untuk membedakan hayalannya dengan realitas yang sesungguhnya. 3. Kepercayaan mitikal sampai literal, rentang usia 7 sampai 12 tahun. Di tahap ini sudah mulai tumbuh operasi-operasi logis terhadap pengalaman imajinatif di tahap kedua. 4. Kepercayaan sintetis sampai konvensional, rentang usia 12 sampai 20 tahun. Di tahap ini muncul kemampuan kognitif baru, yaitu operasi-operasi formal. Maka remaja mulai mengambil alih pandangan pribadi orang lain menurut pola pengambilan perspektif antar pribadi secara timbal balik. 5. Kepercayaan individuatif sampai reflektif, rentang usia 20 sampai 40 tahun. Tahap kelima ini merupakan tahap percobaan dan pergolakan, di mana individu mulai mengembangkan tanggung jawab pribadi dan perasaannya terhadap kepercayaan. 6. Kepercayaan konjungtif, rentang usia 35 tahun ke atas. Di tahap ini seseorang mulai mengetahui berbagai pertentangan yang terdapat dalam realitas kepercayaannya.
7. Yang terakhir, kepercayaan universal, usia 45 tahun ke atas. Di tahap yang terakhir ini, terjadi sesuatu yang disebut pencerahan. Manusia mengalami transendensi atau upaya mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna pada tingkat pengalaman yang lebih tinggi sebagai pemahamannya terhadap lingkungan yang konfliktual dan penuh paradoksal. Nah, yang B adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Berbagai aspek perkembangan pada peserta didik dipengaruhi oleh interaksi atau gabungan dari pengaruh internal dan faktor eksternal. Begitu pula dengan perkembangan moral dan spiritual dari peserta didik. Meskipun kedua aspek perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang hampir sama, tetapi kadar atau bentuk pengaruhnya berbeda. Pada perkembangan moral peserta didik, faktor internal meliputi faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya, sifat-sifat yang mendasari adanya perkembangan moral dikembangkan atau dibentuk oleh lingkungan. Peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, yang dapat meliputi para tetua yang mungkin menjadi teladan di masyarakat, para tetangga, teman, maupun guru yang ada di lingkungan sekolah. Semua aspek di atas memiliki peran yang penting dan dalam perkembangan moral peserta didik, yang kadarnya atau besarnya pengaruh bergantung pada usia atau kebiasaan dari peserta didik itu sendiri. Meskipun faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan moral peserta didik atau maupun menentukan hal-hal atau nilai-nilai yang akan dianut atau digunakan sebagai pembentuk jati diri. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan peserta didik akan nilai-nilai moral yang tentunya pertama kali akan dilihat dari sosok atau jati diri orang tua. Meskipun terkadang orang tua tidak secara formal memberikan nilai-nilai moral tersebut, peserta didik tetap mampu menginternalisasi atau memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam jati dirinya yang diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku peserta didik. Nah, oleh karena itu, para sosiologi beranggapan bahwa masyarakat sendiri mempunyai peran penting dalam pembentukan moral, di mana dalam usaha pembentukan tingkah laku sebagai pencermin nilai-nilai hidup tertentu tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu 1. Tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Nah, yang kedua, banyak model atau orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal, dan hal-hal lain yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. 3. Lingkungan meliputi segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh. Yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu. Keempat, tingkat penalaran, di mana perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Peace. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang terakhir, yang kelima, interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Perkembangan spiritual juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pula. Faktor internal pada perkembangan spiritual juga berupa faktor keturunan, yaitu berupa pembawaan, di mana faktor ini merupakan karakteristik dari orang itu sendiri. Dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dimilikinya. Faktor eksternal dapat berupa keluarga yang sangat menentukan pula,
dalam perkembangan spiritual anak karena orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik atau penentu keyakinan yang mendasari anak. Kemudian, pendidik keagamaan yang diterapkan di sekolah juga dapat menjadi faktor penentu perkembangan spiritual anak. Karena dengan adanya pendidikan, anak akan mulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak baiknya dirinya. Dan kelak akan menjadi karakter dari peserta didik. Selain itu, adanya budaya yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan spiritual peserta didik pula, baik perkembangan yang menunjukkan arah yang baik, yaitu positif, atau menunjukkan ke arah yang buruk, yaitu negatif. Itu semua tergantung pada bagaimana cara anak berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Nah, itu penjelasan yang bagian B tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu C, implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik pada pendidikan dalam kajian umum dan dalam kajian agama. Dalam kajian umum, 1. Memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Atmosfer di sini termasuk peraturan sekolah dan kelas, sikap terhadap kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, orientasi moral yang dimiliki guru dan pegawai serta materi teks yang digunakan. Terutama guru dalam hal ini harus mampu menjadi modal tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Tanpa adanya model tingkah laku yang baik dari guru, maka pendidik moral dan agama yang diberikan di sekolah tidak akan efektif menjadi peserta didik yang moralis dan religius. Yang kedua, memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Dalam pendekatan ini, instruksi dalam konsep moral tertentu dapat mengambil bentuk contoh dan definisi, diskusi kelas, dan bermain peran atau memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku secara tepat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Dalam klarifikasi nilai, siswa diberikan pertanyaan dan mereka diharapkan untuk memberi tanggapan baik secara individual maupun secara kelompok. Tujuannya adalah untuk menolong siswa menentukan nilai mereka sendiri dan menjadi peka terhadap nilai yang dapat oleh orang lain. Terus dalam kajian agama. Dalam kajian agama, 1. Menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. Oleh sebab itu, pendidikan agama yang dilangsungkan di sekolah harus lebih menekankan pada penempatan peserta didik untuk mencari pengalaman keberagamaan. Dengan demikian, maka yang ditonjolkan dalam pendidikan agama adalah ajaran dasar agama yang serta dengan nilai-nilai spiritualis dan moralitas, seperti kedamaian dan keadilan. Kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual penting seperti 1. Menumpuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Yang kedua, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitas sehari-hari. 3. Memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Yang keempat, menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Nah, itu penjelasan yang C, implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik pada pendidikan dalam kajian umum dan kajian agama.
Syukron kasiron, jazakumullah khairan kasiron kepada tadi para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal jariah kita kelak nanti di akhirat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Segala kesalahan dan kekurangannya kami mohonkan maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Allahu yakhuzu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.